Bapak Ibu yang kami hormati, rumah seperti ini kita setiap tahun ada melakukan. Namun demikian tentunya harapan kita semua tahun ke tahun itu harus ada peningkatan kualitas dan benar-benar perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan di wilayah. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Camat, saya terus mengawal bahwa cakupan pembangunan di kelurahan ini tentu antara kelurahan sangat berbeda. Penanggungan ini identik dengan kawasan perdagangan dan industrial. Jadi tentunya memerlukan penanganan yang benar-benar jitu ya. Di sisi lain, baku anggaran di kelurahan ini termasuk yang kecil ya. Masalah di Pulau Jawa ini, yang baku anggarannya yang kecil ada tiga, Pulau Jawa, Suharjo, dan Penanggungan. Namun demikian dengan kondisi seperti ini, karena supaya bagaimana pembangunan bisa masuk di Penanggungan. Nah, ini kami selalu menghadapi di setiap pertemuan, ayo rencanakan pembangunan ini sesuai dengan karakter wilayah sehingga hasil pembangunan itu bisa dimanfaatkan secara optimal. Tentu Bapak Ibu yang ada di wilayah ini yang tahu persis kebutuhan wilayah, makanya dari tahun ke tahun kami dari Kelurahan Penanggungan ini sudah memberi ruang yang lebih luas sehingga kalau selama ini usaha Bali ini hanya masalah pembangunan secara fisik dan pelaksana, nanti ke depan kita bisa memunculkan pembangunan dengan yang lain. Tentu selain pembangunan yang kita lakukan, banyak PR. Saya sudah mengatakan bahwa pembangunan itu sebenarnya memerlukan perhatian lagi sehingga pembangunan yang ada di wilayah ini bisa setara dengan apa implementasi yang sudah dilakukan selama ini. Nanti fasilitas bisa sama sehingga nanti kita juga bisa memanusiakan kelompok-kelompok yang ada di kita. Ini sebagai besar Pak Camat dari seluruh usulan karakteristik penanggungan ini dalam des kita sudah upayakan bahwa pembangunan itu sudah direncanakan dengan baik secara data masuk pendidikan untuk menentukan prioritas melalui des yang kita lakukan setelah saya kira itu Pak Camat bisa disampaikan. Nanti saya mohon sehingga nanti kecermatan di hal pengalokasian kegiatan dan linear dengan apa yang sudah menjadi acuan sehingga nanti kemudian hari sudah tidak ada hal yang mengkhawatirkan. Saya kira itu Bapak Ibu sedikit disampaikan. Nanti kita akan mendengarkan arahan dari Camat sehingga nanti kita tidak perlu bertele-tele tapi betul sehingga nanti suasana yang baik ini terus berjalan dengan baik. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhiri Bapak berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya tidak tahu apakah tahun sebelumnya kecamatan dalam kegiatan Provinsi mulai tahun 2025 ini seperti 2026 kami dari kecamatan menyediakan waktu dan energi untuk mendampingi seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Kojen dalam pelaksanaan pramusrembang. Kalau musrembangnya sudah wajib, cuma
bisa mendampingi proses pelaksanaan Rawasenpan. Saya juga terima kasih kepada Bapeda. Bapeda ini bukan narasumber. Tidak jadi terima kasih saya kepada narasumber. Bapak Peninjau, ya Bapak Peninjau, berarti saya terima kasih. Karena ternyata di tahun ini juga Bapeda melakukan pendampingan di seluruh kegiatan Rawasenpan. Artinya kami di pemerintah kota betul-betul konsentrasi, betul-betul fokus untuk memastikan usulan panjenengan sesuai dengan kamus dan membantu panjenengan untuk menentukan prioritas. Nah, di kesempatan ini saya berharap nanti dari penanggungan sama dengan yang saya sampaikan di 7 kelurahan yang lain, 6 kelurahan yang lain, karena ini adalah yang Rawasenpan yang ke-7 di kelurahan dari Kecamatan Projek. Ada 4 dokumen yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, usulan yang diakomodir di kelurahan. Yang kedua, dokumen usulan yang akan diusulkan ke perangkat daerah atau ke dinas. Yang ketiga, usulan yang akan diusulkan ke provinsi, ya, khususnya untuk kewenangan-kewenangan yang menjadi kewenangan provinsi seperti gas atau kewenangan lain yang ada di wilayah kelurahan penanggungan dan itu tidak bisa difasilitasi oleh pemerintah. Biasanya ya, salah satu indikatornya tidak ada di khusus. Dan yang keempat, Bapak Ibu, yang mungkin agak berbeda dari tahun sebelumnya, mohon nanti Pak Ketua LPMK, Pak Lurah, Bu KCPM yang sebentar lagi mau pensiun, menginventarisir kebutuhan masyarakat yang tidak ada di kamus untuk menjadi daftar usulan dengan skema CSR atau tanggung jawab sosial. Kenapa ini perlu disampaikan? Karena ternyata kamus usulan yang sudah sedemikian rupa disusun oleh teman-teman Bapeda dan melibatkan banyak dinas belum bisa memfasilitasi keseluruhan masalah yang ada di wilayah, khususnya mungkin di penanggungan. Sehingga mohon ini nanti diinventarisir dengan harapan kita akan coba menginisiasi, menggerakkan, menggandeng, jawil, kalau perlu pelaku-pelaku usaha yang dari Kecamatan Projek untuk mengintervensi kebutuhan masyarakat berbasis anggaran jasmani. Nah, ini yang coba kita lakukan sehingga harapannya kami di Kecamatan Projek, baik di kecamatan maupun di kelurahan, punya peran yang maksimal memfasilitasi upaya penyelesaian permasalahan. Jadi pada dokumen-dokumen itu yang mohon nanti bisa disiapkan, khususnya CSR. Nanti kami akan berhubung dengan Pak Budi dan kawan-kawan bagaimana upaya untuk intervensi, termasuk juga skema yang sedang disiapkan oleh kami di kecamatan dengan forum komunikasi Kecamatan Projek, memetakan usulan-usulan yang tidak diakomodir di kelurahan dan di perangkat daerah untuk kami tawarkan ke 5 orang anggota Dewan Dapil Projek. Nah, harapannya supaya merata. Nah, saya tahu penanggungan tidak ada anggota dewannya. Oh, ya. 5 tahun lagi Pak, yang bersedia jadi anggota dewan. Menolak wakilin. Artinya ini upaya kita sehingga pintu masuk anggaran yang mungkin selama ini tidak tertutup bisa coba kita. Jadi itu Bapak Ibu, saya juga mengingatkan disampaikan saat ini sama Mas Febri, kalau bisa betul-betul memisahkan antara kebutuhan dengan keinginan. Ini beda tipis. Kalau saya menganalogikannya, makan nasi itu kebutuhan,
menjadi salah satu analogi filosofi pada saat panjenengan melakukan prioritas. Di 6 kelurahan kemarin saya bersyukur tidak terlalu besar gap antara kebutuhan dengan keinginan. Walaupun ada kondisi di mana salah satunya mengusulkan ampiang, tapi fotonya pavingnya masih bagus. Katanya, kenapa Pak mengusulkan ampiang? Sebelahnya wis ampiang Pak, ini di ampiang aja. Waduh, kira-kira saya pikir pavingnya itu sudah rowo apa-apa, ternyata ya karena sebelahnya ampiang dan roto Pak, jalan ampiang semua. Sedangkan di sisi lain, saya melihat ada usulan yang jadi prioritas ketiganya itu adalah membuat talut di area PAUD, merawat untuk anak-anak. Ini kan jadi hal yang menurut saya tidak kesulitan untuk melakukan prioritas. Tapi saya kembalikan lagi sih, karena posisi kami tidak menentukan ya Pak. Kalau usulan ke kelurahan, saya pastikan saya tidak melakukan intervensi apapun, karena itu kesepakatan saja. Tapi kalau yang keperluan daerah, saya akan memberikan pertimbangan, karena ternyata banyak usulan-usulan kemarin dari kelurahan yang tidak sesuai kamus atau salah memahami persyaratan, salah memahami syarat dan ketentuan, sehingga kita perlu luruskan. Dengan harapan jangan sampai hanya karena salah memahami atau salah administrasi, usulan yang seharusnya penting bisa difasilitasi jadi dicoret. Ini saya menggunakan artinya karena kebetulan dulu saya menyusun kamus juga bersama Mas Febri, sehingga substansi dari usulan itu kami tahu. Harapannya ini bisa memberikan pertimbangan buat kita. Mungkin itu Bapak Ibu, sama bermusyawarah. Mudah-mudahan hari ini bisa segera menentukan prioritasnya. Yang akan diakomodir ke kelurahan, dan informasi dari Pak Lurah tadi sudah ditentukan masing-masing prioritas di masing-masing RW. Mana yang dimasukkan kelurahan, mana yang diarahkan untuk ke perangkat daerah. Terus saya mau izin nanti membuka laptop, bukan karena apa, mata saya sudah bermalam dini, kalau dia di HP tidak kelihatan, jadi saya nanti mau izin bukan mau apa-apa. Saya nggak bekerja loh, saya cuma ngecek-ngecek aja. Mungkin itu, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Dengan ini Musrembang Kelurahan Penanggungan dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2026 benar ya? Dapat dimulai.